Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Adi Kusuma selaku dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam Learning Journal yang ke-10 di pertemuan ke-11 mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, teman-teman, jadi pada pertemuan ke-10, pertemuan ke-11 ini di Learning Journal yang ke-10 ini dilaksanakan secara daring atau online, teman-teman. Nah, yang dimana seperti biasa, kalau online itu yang pertama-tama itu kita seperti biasa absen terlebih dahulu. Nah, dan di pertemuan ke-11 ini sampai ke pertemuan selanjutnya sampai akhir ke UAS itu kita akan mulai presentasi kembali. Di mana presentasi kembali ini seperti biasa, seperti yang awal-awal. Jadi 5 kelompok, 5 pembahasan kembali. Nah, itu yang mana di minggu sekarang ini, di minggu yang dilaksanakan secara online ini, secara daring ini, jadi itu presentasi teman-teman. Seperti biasa sebelum presentasi itu ada absen terlebih dahulu, kemudian perkata dari dosen atau nasihat. Nah, kemudian setelah itu kita langsung yang namanya presentasi. Nah, dalam perkuliahan secara online ini kita diwajibkan untuk on kamera. Jadi membuka kamera kita agar kita di akhirnya itu bisa verifikasi ketika absen di awal itu. Jadi kita tidak hanya yang namanya mengikuti perkuliahan, tetapi kita juga memperhatikan yang sedang presentasi, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kelompok satu ini membahas mengenai kiat sukses menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Jadi ini kelompok satu ini menjelaskan mengenai cara menulis kemudian mempublikasikan artikel di era digital saat ini, teman-teman. Yang dimana akan kita bahas dari pengertian artikel ilmiah dan jurnal. Sebelum masuk ke situ, kita akan mengenal tentang pengertian artikel ilmiah dan jurnal. Pasti teman-teman di rumah ini ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Nah, ketika kita sudah tahu, kita akan mengulas kembali. Ada lagi yang belum tahu, maka kita akan menjelaskan kembali. Nah, di jurnal kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut, yang dimana artikel jurnal ini, artikel ilmiah ini memiliki pengertian, yang dimana artikel ilmiah adalah bentuk tulisan ilmiah yang menyajikan gagasan, hasil kajian atau temuan penelitian secara sistematis dan objektif, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu definisi dari artikel ilmiah. Adapun karakteristik dalam artikel ilmiah ini, yang pertama itu ada 5 poin penting karakteristik. Akan kita bahas satu saja ya teman-teman. Yang dimana ada artikel ilmiah ini bersifat objektif. Yang kedua ada artikel ilmiah bersifat dasar empiris. Kemudian struktur penulisan dalam artikel ilmiah. Kemudian artikel ilmiah disusun dengan bahasa yang lugas. Yang kelima itu artikel ilmiah memiliki sifat terbuka. Nah, kemudian jurnal. Nah, jurnal ini dapat didefinisikan bahwa jika artikel ilmiah itu adalah isi atau kontennya itu, maka jurnal ilmiah merupakan wadah atau mediumnya yang menampung dan menyebarkan kumpulan artikel tersebut. Di mana jurnal ilmiah ini diterbitkan secara berkala, berbulan-bulan, triliunan, atau bertahun-tahun oleh institusi akademik, lembaga penelitian, terus atau organisasi profesional dan lain-lain. Nah, adapun fungsi jurnal ini itu sebagai sarana komunikasi akademik antar peneliti. Jadi ketika kita mempublikasikan jurnal itu sebagai sarana komunikasi. Jadi orang lain juga bisa tahu tentang apa yang kita publiskan dalam jurnal tersebut. Nah, kemudian hubungan artikel ilmiah dan jurnal ilmiah itu sangat berkaitan, yang dimana memang saling berkaitan, teman-teman. Jika artikel ilmiah itu adalah ditulis dengan memuatkan hasil penelitian kajian, nah maka jurnal juga adalah
publikasinya yang memuat berbagai artikel ilmiah. Nah, sering kali diterbitkan berkala seperti tadi, mungkin ada 1 bulan, 2 bulan, atau bertahun-tahun itu. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada peran jurnal di era digital saat ini. Nah, peran jurnal di era digital saat ini sangatlah memudahkan akses dari mana saja dan kapan saja. Itu sangat memudahkan. Ketika orang lain mencari jurnal tentang komunikasi, maka itu sekarang itu lebih mudah karena adanya akses internet. Nah, selanjutnya itu ada cara penulisan. Nah, yang dimana cara penulisan, penyusunan, publikasi, dan artikel dalam artikel ilmiah ini tentunya ada yang namanya yang seperti itu ada pedoman umum, yang kedua sistematika penulisan, yang ketiga itu ada judul dan nama penulis, keempat itu ada abstrak dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kelima itu ada aturan umum penulisan. Adapun cara menyusun artikel ilmiah itu yang pertama kita harus merencanakan dan pemilihan topik, yang dimana ini kita harus merencanakan terlebih dahulu dalam membuat suatu artikel ilmiah teman-teman. Nah, kemudian cara mempublikasikan ilmiah itu yang pertama kita harus yang namanya mempersiapkan naskah. Tentunya dalam membuat suatu artikel ilmiah kita harus yang namanya mempersiapkan naskah terlebih dahulu. Kemudian jurnal apa yang akan kita pilih, kemudian media publikasi apa yang kita pilih. Seperti itu teman-teman. Terus ada juga proses review dan revisi, dan ada juga penerbitan, itu yang terakhir. Nah, yang dimana ada juga tujuan penulisan serta publikasi artikel ilmiah. Tujuannya itu untuk umum itu terpublikasi. Jadi tujuannya itu untuk umum terpublikasi. Terus tujuannya khusus publikasi artikel ilmiah. Itu tujuan dari publikasi teman-teman. Ada juga ada juga peran dari teknologi dalam publikasi ilmiah. Nah, yang dimana yang pertama itu ada penelusuran dan pengelolaan referensi. Yang kedua ada penulisan dan penyutingan naskah. Yang ketiga itu ada pemeriksaan, plagiarisme, dan organisme. Nah, yang terakhir itu tentunya dalam setiap hal ada tantangan teman-teman. Yang dimana tantangan itu pasti ada solusi. Nah, tantangan dan solusinya dalam menulis dan mempublikasikan artikel itu ada beberapa. Akan kita bahas satu di antara tersebut akan kita bahas satu poin. Nah, yang dimana yang pertama itu seringkali kita kesulitan dalam memilih jurnal. Nah, tentu saja teman-teman dalam memilih jurnal kita sering kesulitan dalam mencari referensi, terus memilih jurnal yang sesuai dengan judul yang kita buat, itu sangat kesulitan. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita harus yang namanya tingkatkan penolakan yang tinggi di dalam jurnal ini. Jadi harus review, harus revisi kembali. Itu solusinya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Seperti biasa kita di akhir itu dokumentasi dengan cara screenshot. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di Learning Journal berikutnya. Bye.